Ya, pemirsa, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO menargetkan nilai ekspor alas kaki nasional mencapai 5,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 76,22 triliun rupiah di tahun 2021. Proyeksi pergerakan positif tersebut ditunjang oleh tren permintaan ekspor yang terus meningkat serta momentum musim puncak pemasaran yakni Natal dan Tahun Baru. Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO menargetkan nilai ekspor alas kaki nasional mencapai 5,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 76,22 triliun rupiah pada tahun 2021. Angka tersebut tumbuh 10% dibandingkan tahun lalu yang senilai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. APRISINDO meyakini pertumbuhan 2 digit tersebut dapat tercapai mengingat tren permintaan ekspor yang terus meningkat. Selain itu, proyeksi pergerakan positif tersebut juga ditunjang oleh momentum musim puncak pemasaran, yakni Natal dan Tahun Baru, serta pembukaan kembali proses belajar mengajar di sekolah menambah sentimen positif untuk kinerja di pasar domestik, meski nilainya belum signifikan. Meski demikian, APRISINDO mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat kinerja produksi. Tantangan tersebut antara lain minimnya pasokan bahan baku, kelangkaan kontainer, dan mahalnya biaya pengapalan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema di paruh pertama terkait dengan ekspor alas kaki yang ditargetkan tumbuh double digit sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Edi Wijanarko. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO. Halo, apa kabar Pak Edi? Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, salam sehat Pak Edi. Salam sehat ya. Ya, langsung saja kita akan mengulas bagaimana dengan industri persepatuan atau alas kaki di Indonesia begitu, karena kita tahu pandemi sudah menghantar semua lini usaha di tanah air begitu. Apakah ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dari produksi alas kaki di Indonesia atau bagaimana? Bisa Anda jelaskan lebih jauh ini, Pak? Iya, baik, terima kasih Pak Pras. Jadi ekspor alas kaki itu mencapai satu pertumbuhan yang sangat baik dan memang kita bangga karena mungkin satu-satunya ekspor yang naiknya demikian besar. Misalnya contoh kita di bulan Agustus itu kenaikan ekspor kita dibandingkan dengan tahun lalu itu kurang lebih sekitar ada kenaikan 70%, 70,25%. Sehingga dengan demikian dari Januari sampai Agustus kenaikan kita itu adalah 22,64% dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, tapi kalau kita lihat dari permasalahan yang selama ini dialami oleh teman-teman dari produsen alas kaki di Indonesia lebih kepada bahan bakunya sendiri. Ini apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Apakah memang bahan baku kita terbatas di dalam negeri ini, Pak Edi? Iya, saya kira memang itu ada kesalahan kebijakan dari pemerintah ya, kurang lebih sekitar 10-20 tahun yang lalu, di mana kalau kita tuh impor bahan baku dengan mempergunakan Bapepsta itu kita tidak perlu membayar biaya masuk sejauh bahan baku itu dipergunakan untuk ekspor gitu ya. Akibatnya tidak ada investor atau investasi bahan baku di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita itu misalnya kita membeli bahan baku di lokal, kita itu diwajibkan untuk membayar PPN 10%. Oke. Walaupun PPN itu memang bisa direstitusi ya, tapi dalam kenyataannya restitusi itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Sehingga untuk perusahaan yang ekspor itu lebih senang impor bahan baku sejauh dia bisa melaporkan impornya itu untuk tujuan ekspor itu malah 0%. Itulah yang mengakibatkan bahan baku di Indonesia itu betul-betul sangat minim pabriknya. Oke, nah bicara mengenai bahan baku sendiri untuk alas kaki di Indonesia, ini lebih kepada apa jenis yang menjadi kendala selama ini? Saya kira semua. Jadi bahan baku sepatu kan kurang lebih ada sekitar 45 bahan ya. Oke. Satu sepatu. Saya kira dari 45 bahan itu seluruhnya itu juga betul bahwa itu investasi di Indonesia itu sangat minim gitu. Oke. Selain itu, memang di Indonesia ini kita agak kalah dengan teknologi. Jadi artinya misalnya contoh bahan baku kulit imitasi misalnya ya. Baik.
Poliimitasinya itu kalau kita impor dari Vietnam, tentu dari China pertama ya, atau Taiwan ya, itu setiap minggu atau setiap saat itu ada saja model-model yang memang yang baru gitu, baik dari sisi warna maupun dari sisi pattern dan lain sebagainya. Dan kalau kita misalnya minta bahan baku di Indonesia, itu tidak bisa, karena yang diproduksi itu adalah bahan baku yang sejenis, yang tidak ada kreativitasnya, dan itu tentu saja membuat buyer juga memilih untuk bahan baku dari impor dari China. Oke. Apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa supply chain begitu dari hulu kemudian ke hilir dari industri persepatuan di Indonesia belum terbentuk begitu Pak Edi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.